Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agung di Bekesahan. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa dengan abang saya, senior saya, ya kan, yang merupakan salah satu tokoh pemuda dan tokoh masyarakat di Samarinda. Apa kabar Bang Dwi? Alhamdulillah baik. Kita tos dulu kalau gitu ya. Siap. Bang, lama nggak ketemu nih Bang. Kemana aja nih Bang Dwi? Ini kalau gitu saya lepas dulu ya Bang ya. Oke, boleh juga dong, Bu. Boleh. Oke, siap Bang. Lama nggak ketemu nih. Lagi sibuk apa nih sekarang Bang Dwi? Sibuk di rumah aja Bang. Oh, di rumah aja ya. PPKM kah atau PPKM, gimana nih? Bang. PPKM ya. Prokes, Bang. Prokes ya. Oke. Nah, selama kondisi PPKM sendiri nih, hal yang terberat yang sekarang dialami apa nih Bang? Kalau mungkin dari sudut pandang pengusaha kali ya Bang ya. Oh, kalau untuk sudut pandang pengusaha pasti banyak. Banyak ya. Banyak pengaruh lah Bang. Banyak aspek lah ya Banyak di aspek. situ Tapi ya. kebetulan saya bukan pengusaha, jadi saya nggak ngaruh Bang. Gitu ya. Oh, jadi apa nih sekarang? Kalau Abang tanyanya jangan pengusaha Bang. Jangan pengusaha ya. Aspeknya organisasi bagaimana? Oh, Nah, siap. Anda ini kan pancingan dulu nih ya kan. Pengusahanya dulu nih ya kan. Nah, kalau bicara organisasi nih, Bang, sempat lama di kepemudaan mungkin ya. udah. Terus sekarang menjabat sebagai ketua dari LMP ya. Laskar Merah Putih. Laskar Merah Putih. Nah, dampaknya sendiri di pandemi ini seperti apa sih Bang? Kalau boleh tahu. Terus sih nggak bisa kumpul-kumpul. Hmm. Yang kedua, kita karena nggak bisa ngumpul-ngumpul itu, jadi ide itu kan stagnan Bang. Stucknya ya. Yang tadinya kita punya rancangan-rancangan ke depan untuk teman-teman ini bisa berkarya kan jadi tertunda. Program kerja juga mungkin Program kerja terhambat juga ya, pasti, masing-masing divisi ya. Masing-masing divisi, cuma untuk sosial sama rescue kita masih. Jadi memang fokusnya sekarang untuk saat ini ya pandemi ya arahnya ke sana ya. Sosial rescue masih, tapi PPKM ini kita nurut, jadi kita stop semua. Jadi stop semua ya Karena kegiatannya. teman-teman yang gerak itu juga ada yang kena kan. Oh, gitu ya. Kasihan. Benar. Iya. Tapi memang ada ya COVID ya berarti ya. Ada lah Bang. Oh, ada ya. Saya pernah kena ini. Jadi Bang Dwi sendiri termasuk penyintas COVID ya sebenarnya ya. Iya, pernah kena saya. Pernah kena ya. Bulan 2. Bulan 2 ya. Tadi mungkin kita sudah cerita banyak tuh di bawah ya. Iya. Saya kira harus di Rukiah. Kan sakit kayak ada yang mau keluar, jadi harus di Rukiah. Apa gangguan jin Iya, kah? gangguan jin begitu. Di Rukiah sekalinya malah kok tambah asam urat naik Bang. Saya teman-teman yang pernah jalan sama-sama kena COVID semua. COVID itu ada. COVID itu ada memang ya. Yang harus kita jaga Dan kesehatan, memang, jaga jarak. Tapi yang pasti tanyain dulu sehat enggak Gitu ya. sama teman yang mau ketemu kan. Benar-benar. Dan mungkin tadi cerita dikit ya masalah gimana ceritanya Bang Dwi juga melalui masa-masa COVID itu ya. Iya. Dari isolasi yang terutama sih di mental mungkin ya Bang ya. Kalau Ya, yang pasti kenanya di mental Bang. kenanya di mental Karena ya. kan pemberitaan yang ada ini ya juga sedikit mengganggu lah. Tapi nggak mengganggu banget, maksudnya bagi yang belum pernah kena terus dia dengar berita itu terus ada yang meninggal, ada yang begini, harus begini. Dampak Akhirnya dia parno psikologis kan. juga. Dia parno. Nah, sebenarnya COVID itu tergantung imun kan Bang. Imun ini kan yang bikin kita sehat itu kan olahraga, makan, istirahat yang cukup, ya kan. Itu aja sih yang dijaga. Dan memang ketika orang kena COVID, ya. Imunnya turun, dia jadi malas. Bener. Jadi gak doyan makan lah. Dilawan malasnya. Harusnya dilawan ya makanya. Nah terus Bang, kita setelah bicara banyak tentang masalah COVID nih ya kan. Oke, COVID itu ada dan kita harus ngikutin apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Harus. Nah, Samarinda sendiri nih Bang. Ya. Nah ini agak seru nih. Samarinda ini. Tadi pembukaannya ya kan. Iya. Samarinda sendiri nih, menurut sudut pandang dari kalau kita bicaranya Bang Dwi sebagai figur masyarakat ya. Iya. Apa nih Bang
yang perlu harus dibenahin dan dilakukan untuk perubahan nih? Kalau bicara semboyannya pemerintah sekarang ini kan berani berubah, berubah ya kan. Nah, kalau dari sudut pandang Bang Dwi nih, apa nih Bang? Banyak hal Bang. Banyak hal ya. Pertama, di kepemimpinan Pak Jaan itu kan dia membuat satu gerakan kampung nasi kuning. Kampung nasi kuning ya. Benar. Di Lampung ya nggak salah ya. Lampung. Itu jadi sampai sekarang jadi bagus ya. Benar. Yang kedua, akhirnya jadi kawasan ya. Kawasan kuliner kan. Kuliner ya. Keren itu. Saya sih untuk kuliner dulu lah Bang ya. Saya kasih pertanyaan ke Abang. Mudah-mudahan kalau saya salah saya dimaafkan. Amin. Karena saya nggak tahu. Ya. Abang tahu nggak ciri khas Samarinda apa? Ciri khas? Maksudnya kulinernya? Makanannya asli Samarinda. Asli Samarinda. Ayo. Apa ya? Amplang kali ya? Ada. Oh enggak ya? Banjar banyak. Nasi kuning. Saya nggak tahu kalau di Banjar juga ada ya. Nggak tahu lah, mungkin ahli sejarah lah yang bisa jelaskan itu. Tapi kayaknya saya tanya teman-teman juga bukan kan? Apalah. Mungkin ini apa? Sanggar kali. Sanggar ini. Sanggar ini. Sanggar ribut. Sanggar Cempedak. Di mana-mana juga ada Bang. Di mana-mana juga ada ya. Ayo Bang, nasi kuning di mana-mana juga ada Bang. Juga ada ya. Apa ya Bang? Apa itu Bang? Nggak ada kan Bang? Nggak ada. Aku hilaf berarti sudah Bang. Ini sebenarnya di luar daripada briefing Abang ini. Oh iya. Nah, itu harus ada kejutannya Bang dari bintang. Iya siap. Yang jadi kuliner sebenarnya Samarinda apa nih Bang? Kalau Bang Dwi? Saya nggak tahu, makanya saya tanya Abang. Kalau menurut saya itu tadi. Dibilang orang Banjar, amplang dari Banjar Bang. Amplang dari Banjar, nasi kuning ya dari Banjar. Sarung Samarinda. Tapi kan bukan kuliner Bang. Ya, oh iya. Nah, kuliner ya. Selain kuliner, apa jadi ciri khasnya? Sarung Samarinda kan. Benar. Tapi ada loh yang bilang sama saya motifnya bukan asli sini Bang. Benar nggak sih Bang? Skotlandia. Tapi kalau saya salah saya minta maaf ya, karena nggak tahu sejarah mungkin kan. Saya pengen tuh pemerintah sekarang itu adakan sayembara Bang. Di tengah Covid ini. Kalau misalkan siapa yang bisa ciptakan satu asli ikon lah yang ya, tidak ada di seluruh Indonesia, yang ada yang cuma di Samarinda, itu jadi pemenang dan diumumkan di Indonesia ini bahwa ciri khas makanan khas Samarinda. Nah itu pemenangnya dapat uang banyak. Bener nggak sih? Bener. Siapa yang bisa nyiptakan ikon Samarinda, misalkan pesut lagi main bola. Ya sebenarnya Samarinda sendiri butuh figur-figur yang ikonik Bang, supaya jadi orang di Samarinda, oh ini dari Samarinda. Iya, dia punya karakter nih ya, karakter Samarinda contoh seperti ini. Kita ke mana ya Bang? Daerah mana lah Bang sebutin? Ke mana ya? Palembang. Palembang. Oh ya. Palembang ada pempek, ada kerupuk Palembang. Oh ini oleh-oleh dari Palembang. Lampung misalnya ada durian. Ada durian. Apa tuh? Sambal durian. Sambal tempoyak. Ya. Nah, ya kan? Sekarang Bang, kita Bang, ya kan? Dari Samarinda nih Bang, kita mau balik nih. Misalkan ke tempat mertua misalnya atau keluarga. Sini, misalkan orang mau balik, dia dari Samarinda. Ini saya bawain nasi kuning. Oh di sini juga ada bego. Di Banjar lebih banyak gitu bilang kan. Tiap gang ada ya kan. Iya. Ini memang butuh satu ikon itu sendiri ya. Jadi untuk ikon mulai dari makanannya, mungkin snacknya. Iya. Ataupun ya kalau kita sebenarnya ikon Samarinda itu di Busam Bang. Buban Samarinda kan. Nggak ada lain itu di Indonesia. Iya, cuma ada di Indonesia. Buban Samarinda dan itu terkenal. Iya. Ikon lah ya. Apalagi kalau sudah berita-berita yang menyangkut itu ya. Gitu kan. Oke, berarti yang perlu diciptakan dari wilayah kita lah ya, kota kita yang kita cintai ini salah satunya adalah gimana menciptakan ikon-ikon.
bukan dari segi makanannya, Iya. mungkin kerajinannya, Iya. atau mungkin pemuda-pemudanya. Pemuda ya. Nah, itu yang agak seru. Ini pemuda nih dalam skala Indonesia atau Samarinda aja bang? Sebenarnya kan kayak kemarin ada beberapa kali podcast Iya. sama teman-teman ya. Sebenarnya pemuda Samarinda juga banyak yang punya prestasi yang luar biasa. Oh banyak. Sebenarnya. Banyak. Jadi artis pun banyak. Jadi artis pun banyak. Artis TikTok terbesar mungkin ya saat ini ya. Ada mungkin sekitar 6 atau 7 orang yang Samarinda ya bang? Samarinda tuh. Ini kan ada stand up comedy. Stand up comedy, Kemal. Kemal, anak Samarinda juga ya kan. Banyak Terus kok. sekarang Muslim Tretan juga nikah sama anak Iya kan? Samarinda. Iya. Oh, Tretan itu ya. Iya, Tretan TV. Iya kan? Saudara sendiri. Oh iya iya. Nah, itu Bang. Selain ikon sendiri apa nih, Bang? Sampah bang. Sampah apa nih? Maksudnya gini. Apa hal yang menarik dari sampah menurut? Saya pernah Bang cerita Dwi. bang, salah satu anggota dewan. Iya. Koreksi kalau salah, kalau nggak 60 ton, 600 ton atau 6.000 ton sampah satu hari di Samarinda ini bang. Per hari Per jadi. hari. Ya kalau nggak 60 ton, 600 ton, 6.000 ton. Tapi kan ada kebijakan baru tentang aturan sampah tuh. Kan itu Samarinda. pembuangannya aja bang, Pembuangannya, ya. masyarakat membuang aja biar lebih mudah lah. Jadi maksudnya ini apa pengelolaannya atau Pengelolaan, gimana? pengelolaan abang. Nah ini agak menarik nih kalau pengelolaan sampah nih. Kita sendiri kayaknya masih belum terlalu dalam ke sana ya. Samarinda ini sebenarnya harus kita bikin trofi bang. Yang tadi balik lagi kan, Ikon tadi ya. ikon tadi kan. Mm-mm. Kota sejuta ormas. Oh setuju itu. Banyak banget ormasnya. Banyak banget Banyak. ormasnya dan kreasinya juga banyak luar Ya biasa. benar-benar. Ya kan kota sejuta ormas. Iya. Misalnya. Jadi ikonnya kota ormas nih. Oh bukan ya. Bercanda itu bercanda. Nah, kenapa nyambungnya kita pengelolaan sampah ini ke ormas-ormas yang ada kan saking banyaknya ormas. Ayolah kita gabung, kita mikir sama-sama bagaimana solusinya Untuk biar- memecahkan masalah. Karena kan kalau yang pernah saya tahu gimana caranya ini organisasi yang berdiri itu merupakan partner dari pemerintah. partner. Kurang lebih Iya, seperti itu bener, ya Bang ya. Harusnya gitu. Harusnya seperti itu ya. Jangan satu ormas aja bang. Benar. Jangan satu dua ormas. Jadi ayo ormas-ormas yang lain, ayo kita coba berpikir gimana caranya kita sama-sama meningkatkan ini tadi. Iya, panggil semua ormas, kita gabung yuk. Ini Samarinda ini punya masalah sampah nih. Sekian ratus ton, sekian ribu ton dalam sehari. Masa sih bang kita buang sampah, kita bikin tadi kan sampah nggak beraturan, dipindah ke gunung sampah tuh. Gunung Ya, sampah mana tuh? Suryanata ya. Nah, kita kan, saya pernah nemenin teman di Dewan Reses di sana, kebetulan dapilnya dia. Pemilih dia itu cerita bang, masalah limbahnya itu baunya udah sampai. Oh iya benar. Kalau banjir apa segala macam, ini jadi masalah bang. Jadi Apakah? seakan-akan kalau kita mau keluar dari Samarinda itu sudah mencium bau yang kurang Iya dong. benar. Apalagi daerah Suryanata kan. Begitu kita sampai atas gunung, hembusannya itu luar biasa. Iya. Jangan-jangan ini jadi ikon ya kan. Ikon. Jangan. Oh bukan. Orang nanti bisa bilang gitu. Bisa Bang. jadi ikon itu. Saya dulu malah berpikir, Benar. udah lama sih saya pernah berpikir, apa sih yang nggak ada di Samarinda ini bang? Benar. Dan saya bilang apa sih, menurut abang apa yang ada di Samarinda selain tadi makanan sama ciri khas? Ya sebenarnya semua sih ada sih di Samarinda ya. Cuman ya Semua ada. semua ada. Tapi sih. ada dua yang nggak ada bang. Apa itu? Kebersihan sama makanan. Kita kan dulu tahu Samarinda ini kan debunya banyak. Oh ya. Tapi ternyata saya dapat jawaban. Mm-mm. Tanah di Samarinda itu memang apa sih, mengandung itu apa sih, ada namanya itu. Dia tuh memang tanahnya berdebu. Oh gitu. Iya, ya. beda bang sama tanah Balikpapan kita taruh mobil seharian nggak debu bisa. Tapi Samarinda taruh habis cuci mobil nih kita lihat, taruh aja bang,
bentar debunya banyak. Apa karena ini ya, karena lumpur itu tadi ya? Enggak, bukan ya? Bukan. Memang struktur tanahnya ya, Samarinda ya. Tanahnya berdebu ya. Itu bercandanya. Maksudnya saya dulu karena enggak tahu kan. Nah, sekarang kita balik masalah sampah, Bang. Sampah ini sebenarnya kita bisa kelola dengan adanya bank sampah. Oke. Itu udah lama dan banyak daerah di Indonesia juga udah pada nerapin. Ya, kayak contoh kayak di Surabaya lah ya kan. Surabaya, Makassar. Mau naik bis aja bisa bayar pakai sampah. Ada ya, Bang? Ada dong. Ada. Di luar negeri juga buang aqua gini keluar duit ada. Atau keluar voucher buat dia kayak mesin ATM gitu kan. Kayak mesin ATM. Lain dia buang sampah gini nanti keluar voucher gitu. Ada. Bener. Keren sih. Nah, tapi gini, Bang. Saya buka, Bang. Ya, siap. Susah, Bang. Susah kayak ini, Bang. Jadi memang siap ini udah terbuka lah, Bang. Harusnya. Cuman kan enggak asik kalau di sampah, Bang. Sampah di saku ini. Kita bahas sampah nih, kita pengen sampah. Jadi duit, Bang. Oke. Jadi apa? Bank sampah tadi itu sebenarnya bisa ngurangin sampah. Tapi dikit presentasinya. Karena itu bicara keuntungan. Oh iya, benar. Bank sampah kan sampah non organiknya yang dibeli. Ya kayak tadi plastik lah, biji plastik lah diproduksi lagi. Plastik, besi mungkin kalau ada, tronton mungkin, kapal tanker. Ya, itu besi tua. Besi tua. Itu kan jadi duit, Bang. Benar. Tapi sampah organiknya tetap dibuang kan, Bang, ke bank sampah, ke apa ya? Pembuangan akhir ya. Tempat pembuangan akhir, TPA. Ya kan? Tetap dibuang ke TPA kan. Apa itu jadinya? Dibakar. Benar. Bakar jadi polusi. Benar. Kenapa sih, Bang? Bank sampah yang kita jalanin, bisnis ini dipegang oleh organisasi-organisasi yang ada, ya kan? Terus sampah non organiknya kita panggil, Bang, ahli-ahlinya, Bang, dari luar atau dari Unmul sendiri. Pasti ada ahlinya kan, Bang. Unmul sendiri kan banyak kemitraan kan. Ada kemitraan beberapa universitas yang ITS. Oh iya, alma mater saya. Alma mater atau ITB mungkin kan. Nah, itu kan bisa kita panggil tenaga ahlinya. Benar. Untuk bagaimana nih kita kelola ini jadi pupuk kompos. Benar. Ajarin dong caranya bagaimana. Dan kalau dibilang market untuk pupuk kompos nanti kan di sini gede harusnya. Harusnya gede kan, ada tambang yang tambang kita bicara sampah dikelola di Samarinda, tapi penyebaran pupuknya nanti dikelola jadi pupuknya penyebarannya nanti minta dong ke pemerintah untuk pasarkan perusahaan A, B, C, D itu yang ada di mana-mana ngambil sama kita. Untuk ngurangin kan. Ya kan sawit juga banyak kan. Sawit juga banyak di sana. Yang ngelola, Bang, organisasi. Benar. Supaya gini, pemerintah harusnya bersyukur dengan adanya organisasi-organisasi yang ada. Benar. Karena mereka organisasi menampung tenaga non skill dan skill. Benar. Sekarang perusahaan mau nggak terima orang nggak punya ijazah? Benar. Di organisasi mau nggak terima orang nggak punya ijazah? Mau jadi anggota. Yang penting loyal dan waras ya. Iya, dan bisa diatur. Benar Bang. Tapi bukannya sudah ada Prusda, Bang? Organisasi bisa di bawah Prusda kan? Oh iya, tinggal tenis. Tinggal tenisnya aja ya sebenarnya. Jangan itu doang lah, bagi semuanya. Benar. Itu doang tuh maksudnya. Toh juga sebenarnya kan kalau bicara organisasi kembali ke mungkin 1 minggu yang lalu kita ngobrol ya. Iya. Organisasi sendiri kan terbentuk dari perkumpulan tadi ya, perkumpulan sejumlah masyarakat ya kan. Iya. Nah, di situ kan berarti aset SDM dong. Iya betul. Aset SDM yang ada kan. Nah, tinggal bagaimana pemerintah ini melihat ini tadi. Iya. Iya. Dari segi manpowernya nih. Nggak bisa Bang. Nggak bisa. Pemerintah tuh harusnya bukan nggak bisa. Harusnya dia lebih kooperatif.
Maksudnya kan ada kooperatif? ada Kesbangpol. Oh iya, Kesbangpol ya. Bang, abang kan di organisasi juga. Bener. Nggak diundang nggak? Iya. Saya 6 tahun bang di organisasi nasional nggak pernah diundang sekalipun. Gitu ya. Harusnya diundang, ya kan? Tapi Iya. bukan ini bukan. Ini bukan kritikan bukan kritikan pedas. Bener. Nah, bukan kritikan pedas buat Kesbangpol. Tapi harusnya diundang. Mungkin dia mau undang nggak tahu alamat. Mungkin. Nah, bener nggak sih bang? Coba kita diundang semua. Padahal kan organisasi yang ada di ya rata-rata kan ada. mereka sudah berizin SPT dong ya kan? Iya betul. SPT kan otomatis kan Kesbangpol juga mengetahui. Nggak mesti sih bang. Artinya Kesbangpol ini kan bukan hanya sudah terdaftar. Benar. Kan banyak tuh, dia kan pasti dapat laporan, oh ini ada organisasi ini nih. Benar. Ada organisasi ini nih. Panggil dulu, kamu belum punya apa? Belum punya SPT. Ya udah, ini caranya begini. Nih syarat-syaratnya begini nih. Dan ya kamu harus begini nanti ya. Panggil lah panggil. Ya, itu sih bang. Nah terus itu program nanti ke depan gimana? Nih ada program bagus nih dari pemerintah. Nah harusnya itu tuh cocok tuh. Kalau itu bagus tuh. Ya kan? Jadi Kesbangpol sendiri sebagai sebenarnya kan Kesbangpol Bapak. pembina kita kan. Bapaknya dari ormas-ormas yang ada ini kan. Iya. Dari ribuan ormas yang ada di Samarinda ini kan. Ya. Ribuan. Iya. Iya kan? Saya mau bikin lagi bang. Waduh. Mau tahu nggak namanya? Apa itu? LPJ. Lembaga penjamin, oh bukan lembaga penjaminan dong. Laskar Pemuda Jaryangau. Jaryangau. Jaryangau tuh untuk nakutin kuyang gitu bang. Waduh. Kerjaan dari kuyang. Santai ya. Aku senang masih lihat abang ketawa tuh. Kita minum lagi bang. Nah bicara tadi oke, Kesbangpol sebagai apa biasanya fasilitator mungkin ya. Iya. Fasilitator dari ormas-ormas yang ada di Samarinda nih. Iya. Harusnya memberikan ya coba ajak diskusi lah pemerintah. Mungkin pemerintah Kota Samarinda melalui dinas-dinas terkait ya kan. Ayo kita sama-sama cari jalan keluar nih. Salah satunya mungkin yang abang bilang tadi masalah sampah nih. Ya kan? Oh enggak. Itu beda lagi bang. Itu beda lagi ya. Itu nanti kita jadikan usulan ya kita kan. Oke, Kesbangpol undang kita, kasih tahu kita bahwa organisasi itu nggak boleh begini, tanda tangan MOU, Samarinda harus damai ya, Samarinda bisa itu bekerja sama lah dengan nanti yang wali ini. kota, Kapolres, Dandim, undang juga kan. Bener. Samarinda ini biar kondusif, jangan lagi ya kasih tahu anggota, jangan lagi ada yang mau sajam. Bener. Jangan ada yang apa Anarki lah ya kan. anarkis, jangan aneh-aneh lah. Nah, yang terjadi kan gini artinya. Ini kita sama-sama bicara pelaku organisasi bang. Ya. Nah yang terjadi organisasi ini kan sekarang image di masyarakat ya kan sebenarnya arahnya ke preman. Sebagian menilai seperti itu nih. Jadi kemarin saya juga sharing sama keluarga saya nih contoh. Wih ngapain nih organisasi ini kan? Mau jadi apa nih ya kan? Tapi kan sebenarnya gimana kita mengembalikan fungsi organisasi itu yang benar-benar pada porsinya gitu. Contoh sebagai advokasi masyarakat lah, atau kita berperan aktif dalam membantu dalam kegiatan sosial lah, atau dalam mensupport seluruh kegiatan dari pemerintahan. Sebenarnya kan arahnya ke sana bang. Iya. Organisasi itu kalau mau bagus harus ada orang Bali bang. Orang Bali ya. Iya. Jadi organisasi dimasukin tuh bagus. Iya sih benar. Tuh bagus. Benar sih. Ya, bagus ya organisasi. Kalau orang mau organisasi nih ada orang Balinya tuh. Tuh bagus. Tuh bagus tuh masuk organisasi. Iya kan? Tuh bagus masuk organisasi. Ada orang Bali. Enggak sih bang, kalau misalkan saya rasa sama ya, organisasi semua bagus. Nggak ada yang nggak bagus, yang nggak bagus itu Oknum ya berarti ya. Oknum. Kalau organisasi saya rasa semua bagus. Benar. Dan pemimpin harus berani tanggung jawab.
apapun. Enggak apapun. Jika dia yang suruh. Oh. Contoh gini, ada misalkan organisasi yang malang. Dia bukan dia bawa pakai nama, pakai atribut organisasi ya. Dia malak orang. Apa organisasi yang jelek bang? Enggak kan? Kecuali ketuanya yang suruh. Benar. Nah pasti. Nah inilah yang Seperti harus, itu tadi ya. Ya ini harus dikelirkan bang. Benar. Bapak Ges Bangpol kasih kita arahan, masukan, dan kita sepakat bahwa tidak boleh begini. Bapak Wali Kota, Kapolres, dan Dandim selaku pembina kita di organisasi juga harus kasih tahu kalau ada anggota mau begini. Pokoknya kasih arahan kita lah. Benar. Seperti apa? Kayaknya bagus tuh. Mungkin next saya kayaknya harus kan undang orang Ges Bangpol deh. Abang untuk berbicara nih. Saya tahu, saya nggak benar selamanya kan bang. Iya benar. Tapi setidaknya ini omongan orang kecil lah, omongan anak muda yang pengen dibina oleh bapak. Benar. Ya, nggak nyalahkan bapak. Tapi nyalahkan. mungkin bapak ngundang kami, mungkin nggak tahu alamat kami. Tapi agak lucu. Benar sih. Kemarin dan besarnya sih bang. Iya. Kalau di peta sih gede sih. Gede. Saling kenal dong pasti. Harusnya. Kalau nggak kenal kenalan. Iya. Assalamualaikum. Tak kenal Maka tak tangkap. Tak sayang. Maka tak sayang lah ya. Nah, kita bicara tadi sudah Ges Bangpol, terus masalah sampah. Bicara dari pemuda sendiri nih bang. Abang juga kan termasuk dulu kok nggak salah ya pernah, nggak tahu ini bilangnya atlet kah atau penggiat hobi kah atau seperti apa dulu? Abang percaya nggak saya dulu break dance? Iya. Puter-puter kepala loh. B-boy lah ya. B-boy. Zaman dulu ya. Kalau ada anak-anak lama yang lihat pasti tahu dia. Tuh. Saya pernah buat. Makanya kena syarat terjepit sekarang. Terlalu banyak muter-muter ya. Terlalu muter-muter. Jadi untuk generasi sekarang. Iya. Apa pesannya kalau menurut abang generasi pandangan sekarang sama generasi masa depan? Kalau kita terpatok dengan teknologi udah pasti kita menghasilkan generasi yang cengeng. Gitu ya. Jadi sebenarnya kita, tapi kan nggak mungkin kita memutus arus teknologi dong, bang. Enggak, bukan kita harus memutus teknologi bang, tapi kita menyikapi bang. Bagaimana dari pemuda itu menyikapi tentang tapi kita bahas dulu. Harus sebelum kita menyikapi itu kita bahas dulu. Teknologi ini membuat generasi kita jadi cengeng. Ini untuk teman-teman yang ngerti aja ya. Sekarang kita ambil 3 contoh aja lah. TV, motor, kendaraan ya, gadget, handphone, ya nggak sih? 3 barang ini udah cukup membuat generasi kita jadi generasi cengeng, yang tidak kuat, yang tidak punya empati, yang jadi lemah, jadi cengeng. Contoh gini, TV namanya. TV kalau salah tontonan, walaupun ada KPI, tetap salah tontonan itu menjadi mungkin 50% perceraian. Abang percaya nggak bang? Kalau istri abang menangis, mungkin lagunya banyak gitu ya. Kalau istri abang, izin bang ya, kalau istri abang tonton sinetron terus, abang bisa cerai. Gimana bang? Abang pulang capek-capek ya kan, datang pulang capek-capek, istri langsung bilang gini, kayaknya dia sama perempuan. Wow. Terinspirasi bang. Yang harusnya kan nggak gitu. Benar. Banyak sih contoh-contoh. Tapi gini bang, kayak dulu lah bang kita nonton. Ya kayak dulu. Kalau dulu kan bicara TV sendiri masih inget ya kan di kampung itu. Iya. Zaman dulu itu kan ada film ya, contoh kayak zaman dulu itu masih Ultraman, Kerasakti di Antv itu. Kita jangan bicara Antv bang, bicara RCTI sama TVRI aja. Oh dulu. Iya.
Roma Irama ya. Roma Irama. Nah, Jadi ya memang zaman dulu kan TV kan cuman satu Beberapa kampung itu mungkin ada Beberapa 1-2 orang aja yang punya TV ya kan. ya. Kebersamaannya ada. Oh, Ya. sedikit sedikit. Wah, Aduh, tetap Pak. belum main Pak. Sebentar. Bentar. Iya kan zaman dulu kan gitu ya. Ya, zaman dulu. TV itu apa-apa tinggal remote kan sekarang. Apa aja tinggal remote. Benar. Tapi itu nggak signifikan lah untuk ngerubah orang. Itu tapi ya sebenarnya secara nggak sadar lah ya. Cara nggak sadar. Secara nggak sebenarnya banyak faktor-faktor lain yang Iya. sebenarnya mungkin lebih berpengaruh. Gitu. Tapi yang paling Teknologi. simpel aja ya kan. Ya. Nah, itu tadi kayak TV. TV. Yang kedua ya kita bahas lagi. Itu nggak pengaruh, tapi itu sudah salah satu pengaruh. Orang kebiasaan tidur nonton TV dulu sampai tidur. Benar kan? Lupa sholat, Ya lupa segalanya. lupa segalanya. Apa ngerjain tugas apa segala macam. Kedua kendaraan bang. Kita bang. Dulu ingat gak sih bang? Kalau kita disuruh bapak, beli rinso sana, beli sabun, Beli sabun. beli apa? Jalan 20 meter, 30 meter, sampai 100 meter, Benar Olahraga sih? ya. sampai sekilo ada warung tuh, Benar. jalan kaki kita. Ini ketemu orang terus nih. Di mana? Mana bapakmu sehat? Mamamu sehat? Nah, kasih tahu bapakmu ya, nanti malam kesini ada selamatan. Benar gak? Ya kan? Benar. Interaksi itu adalah Interaksi ada bang. Sekarang enggak, anak-anak sekarang enggak bang. 20 meter. Nah, belikan bapak obat. Pakai motor. Udah ya bang. Udah enggak tahu-tahu sekeliling semua. naik motor, cil, tukar. Udah, Hilang. begitu nyampe, terus langsung main gadget lagi. Nah, ya habis itu jajet. Gadget lagi. Bener sih bang. Bener. Itu dia udah enggak kenal kanan kirinya udah. Jadi jangan salahkan sekarang. Kalau enggak, kehidupan kita enggak kayak dulu. Benar sih. Kehidupan yang saling sapa, tegur, salam, senyum tuh kayaknya udah kurang lah sekarang. Benar. Betul. Bahkan lebaran aja banyak yang WA pakai tangan gini. Iya. Gini Nah, juga. habis itu lari ke gadget lah kita bang. Iya benar. Yang dimana nanti kita lihat efeknya bang, nanti efeknya. Habis itu handphone ini bikin kita ketergantungan, bahkan kita tidur di samping handphone. Benar. Seharusnya di samping kita anak, di samping kita istri, Istri. benar nggak? Di samping kita tuh mungkin buku bacaan atau bisa melakukan hal-hal lain. Benar. Memang banyak manfaatnya, kita bisa cepat tahu nih bang, cepat tahu kan. Informasi kan deras Informasi ya. cepat tahu. Oh, ketika kita pengen buka ya kan, bagaimana caranya menanam tumbuh-tumbuhan. Timbul iklan, TikTok, gede lagi kan. Ini dulu dibuka ya kan. Pakai lagi ya kan? Nanti aja lah. Nanti aja lah ini. Disimpan di arsip. Memang 3 faktor itu yang salah satunya lah ya. Iya. Yang sedikit Nah. agak Apa konsekuensinya bang? Kenapa saya bilang jadi generasi cengeng? benar. Gimana bang kalau seandainya minyak kita habis, minyak bumi kita habis, Benar. dan kita harus beli dan kita tidak mampu beli minyak lagi? Gimana kalau kita, mohon maaf, mudah-mudahan jangan sampai berperang, di embargo aja lah Indonesia tidak dapat minyak misalnya, karena bisa kelola minyak mungkin. Nggak bisa dong kita nonton TV, nggak bisa dong kita pakai motor, nggak bisa dong kita ngecas HP. Generasi kita jadi apa bang? Kalau jadi cengeng, jalan kaki dia nggak bisa karena biasa pakai motor udah. Benar. Itu sih. Nah, itu pesannya itu aja sih. Mohon maaf kalau salah nih bang. Tapi saya dan abang mungkin satu sepakat lah gitu Iya, kalau benar. hal ini yang terjadi. Ya memang ya kembali lagi ya kan, karena revolusi industri kan begitu cepat ya kan. Kemarin baru 4.0, sekarang sudah 5.0. 5.0 sudah sekarang gimana? Nah, cuman gagasan yang kemarin kayak misalnya Perdana Menteri dari Jepang tuh yang bicara 5.0 sendiri kan, gimana caranya teknologi ini tidak mengurangi dari kemanusiaannya. Susah kalau tanpa kesadaran. Nah, makanya itu dia buat satu usulan waktu itu, bicaranya gimana caranya manusia dan teknologi ini bisa berbarengan gitu. Iya,
saya pernah dengar juga dari teman bahwa 5.0 kan tujuannya kan segala sesuatu tidak perlu capek-capek lagi. Benar. Semuanya diselesaikan semua dengan teknologi. Contohnya jualan, yang Online. jualan di rumah, yang datang kurir nggak capek-capek lagi kan. Tapi kan di satu sisi kan mematikan usaha lain. Benar. Dan banyak memang sudah kayak asisten sekarang sudah pakai Google semua. Iya. Ya kan? Google Assistant sudah punya kita. Reminding juga ada sudah. Iya. Untuk misalnya kita mau buat plan sudah ada yang ngingetin. Iya. Titit. Betul. Tentunya kalau digunakan dengan bijak, kalau digunakan dengan, maksudnya mungkin poin saya tadi adalah jangan kita ketergantungan, intinya itu aja Bang. Tergantungan. Kalau ketika kita jadi ketergantungan itu yang jadi kita cengeng. Benar gak sih Bang? Benar. Tapi kalau kita menggunakan teknologi ini, kayak misalkan ini kamera ini kan digunakan untuk cari sesuatu yang positif kayak gini. Benar, kan. benar. Yang nantinya kalau misalkan viewer abang banyak, viewer Busam TV banyak, jadi menghasilkan uang yang banyak, jadi juga banyak yang bisa dikerjakan juga di sini. Benar. Banyak nih anak-anak muda yang kreatif. Bagus, ini kan teknologi semua bagus. Benar ini. Yang maksud saya tadi itu kenapa teknologi bisa bikin kita cengeng, yaitu ketika kita tanpa sadar kita tergantung dengan teknologi. Nah, itu tadi ketergantungan kita terhadap teknologi itu tadi ya. So, Jadi mau apa-apa sekarang teknologi. Apa-apa mau teknologi. beli sabun aja harus pakai itu. iya. Nah, Karena ini pesan saya Bang. Yang tadi satu, mudah-mudahan Pak Wali Kota bisa merumuskan satu makanan yang harus memang betul-betul khusus dari Samarinda, jadi dan itu disayembarakan siapa yang paling tepat, siapa yang paling enak dan layak untuk diperjualbelikan, maksudnya untuk jadi souvenir di Samarinda, ya kan Bang? Dengan hadiah yang besar, mungkin jual 1 jual 2 jual 3, jadi penyemangat juga nih di tengah pandemi. benar. Oh ini ngeracik ini, ayo Ya bikin. kalau bicara PPKM di antara kegalauan dan kegaduhan PPKM Ya. dia nggak bisa kemana-mana, ada saya berat. Ada semangat, ya kan? Ada semangat nih. Ya kan, benar nggak sih? Jadi orang lebih kreatif lagi nih. Benar. Atau merumuskan nih Bang, ini agak melenceng daripada kita, ini kerjanya wali kota sebenarnya. Merumuskan, ayo sekarang mumus yang tadinya kumuh, gimana caranya bikin bagus? Nah, bagus ya. Sayembarakan. Siapa yang punya ide apa? Anak-anak muda lagi yang bisa ngedit itu. Bisa kan karena mumus dibikin kayak Venice. Venice. Di situ ada ganola. Wah, ganola, ya kan? Tanpa perlu menggusur bisa nggak Bang? Bisa, aku bilang. Bisa nggak Bang? Bisa. Tanpa perlu menggusur, tanpa perlu mengusir, bisa Bang. Ketika memang orang itu punya tanah, punya sertifikat, dan ketika orang itu nyewa pun bisa tanpa perlu digusur. Bagaimana caranya Bang? Bikinlah kayak Venice. Benar. Saya bikinkan rumah kamu di sini, kamu kelola dengan baik, kamu bayar Dan pajak. kayaknya ada sekian. itu kayaknya wali kota kita juga di program kerjanya juga bakalan buat tuh. Kalau saya lihat ya. Mudah-mudahan. Wah, itu keren. Oh, keren tuh. Nah, sebagian kan nggak akan bisa dibuat kayak Venice karena kita sungai. Iya, Venice kan benar. laut. Tapi minimal ada karakter dari sama. Ada Mungkin karakter. bangunan yang karakternya sama. Mirip kayak gitu, keren. Wih, tinggal situ lah kita. Nah, tinggal nanti. Atau kayak di Belanda, Geton ya namanya, Geton atau apalah itu namanya, itu yang rumah di pinggiran sungai, bikin villa. Ya Allah Bang, itu Samarinda jadi keren. Yang desain anak muda lah. Iya, anak Samarinda Kan ya. aku udah lihat wali kota yang sekarang. Itu bagus, sangat bagus programnya. Dia punya planning tuh luar biasa, yang udah di planning kan begini. Dan juga yang terdahulu juga udah begitu Bang. Iya. Sekarang kan gimana caranya? Benar. Mungkin Gimana kita caranya yang apa yang diplanningkan itu bisa terrealisasi, jangan cuma planning doang. Nah, Nah, bagaimana caranya kita bisa lihat dia serius? Ayo kita planningkan ulang, anak-anak muda bikin lagi. Semangat juga anak-anak muda enggak ke kafe. benar. Planning dia. Dan kan jago-jago sih sebenarnya. Jago-jago, Samarinda jago-jago Bang. Anak-anak mudanya luar biasa.
cuma pembinaannya aja yang kurang. Nah itu ya, mungkin dari situ ya. Pembinaan tetap ada, tapi tidak semua. Karena saya tidak merasakan itu. Gitu ya. Mungkin di lain pihak merasakan. Yes. Jangan dibina di hutan, Bang. Nah, makanan, ikon, termasuk keterlibatan organisasi ke dalam pembangunan, pengelolaan sampah, dan bukan cuma sampah aja ya kan, ada banyak hal yang bisa sebenarnya kita libatkan ya organisasi masyarakat ini tadi ya untuk berperan dalam pembangunan Kota Samarinda. Nah, bicara masalah teknologi sendiri kita pasti nggak bisa menepik ya kan, atau menepis lah ya kan. Teknologi ini gimana pun pasti akan nggak bisa kita berkembang. Nah, tinggal kita gimana caranya, mungkin Bang ini aku ambil kesimpulan kali ya, gimana caranya kita bisa berbarengan itu tadi, dan kita nggak terlalu terkontrol dari teknologi itu sendiri, nggak ketergantungan. Bagaimana caranya? Caranya ya kita sama-sama di keluarga kita ya pola obat nyamuk aja dulu, Bang. Kalau saya bikin pola obat nyamuk ketika dekat lah ya. Ya. Circle. Kanan kiri depan belakang muter circle kan. Anak saya misalkan, nah kalau udah jam segini udah nggak boleh megang HP ya. Ya kan? Kalau sudah bapak di rumah, HP kumpulin, kita nggak usah main HP lagi. Kita ngobrol aja dulu sehariannya apa gitu. Ya terus itu selang-seling sih, Bang. Misalkan mau kemana. Pendidikan keluarga juga penting ya. Sangat edukasi dari situ, Bang, dari karena situ. Dari circle tadi termasuk hukum yang paling apa ya bicaranya, awalnya dimulai dari keluarga ya kan. Keluarga paling terdekat lah ya, paling kan? terdekat kita nyampaikan gini kan supaya masing-masing bisa circle kan. Benar, hukum keluarga ke masyarakat, iya, baru masuk ke pemerintahan, iya, negara kan. Betul. Kalau menurut Abang, saya tanya lagi dong, Samarinda bagus diapain? Apa ya? Bagusnya bagaimana lagi nih Samarinda? Dari segi apa dulu nih? Kan karena kita nggak bisa ngambil semua segi ya kan. Benar sih, saya ini lebih ke arahnya gimana caranya kita punya SDM yang bagus, gimana caranya kita libatkan teman-teman pemuda untuk berpikir gimana, nah sama jiwa kepemilikan dari kota ini sendiri gitu. Termasuk kok bicara negara, kepemilikan jiwa untuk bela negaranya ya kan. Nah mungkin yang menurut saya sendiri basicnya di mentalnya sendiri sih, Bang. Gimana menciptakan pemuda-pemuda yang berpikir gimana caranya saya memajukan daerah saya dan memajukan negara saya. Semua aspek yang pinter, misalnya IT, ya buat program yang benar nih, yang pinter sipil, teknik sipil. Gini ya, lanjut ya. Nah, kalau bicara masalah itu tadi dari mental ya kan, mental gimana caranya, yaitu pendidikan ya. Kalau saya paling penting gimana wawasan tentang bela negara itu tadi dikuatin sih, Bang. Pada saat mereka memiliki jiwa kepemilikan yang tinggi, dan mereka akan muncul itu jiwa gimana caranya kita mengembangkan daerah kita, keluarga kita, ya kan, dan negara kita. Betul. Ini jadi yang harga mati. Ya, kalau saya bilang bukan NKRI harga mati, Pak. Kalau saya bilang ya, karena NKRI itu tidak ada harganya. Iya. Tidak ada harganya, makanya harga matinya tidak boleh ditukar dengan apa. Tidak boleh ada harganya, menurut. Oh, tidak boleh ada harganya. Iya kan? Iya. Kita mati untuk negara gitu loh. Iya. Dia kan berani mati untuk negara kalau menurut saya nih. Iya. Ini jadi yang di podcast saya nih, Bang. Iya kan? Bang, biasa di Bekesahan kita ceritain kayak gini, ada
quotes Iya bang. yang biasanya apa ya, pesan apa yang mau disampaikan untuk pemirsa di rumah maupun teman-teman yang menyaksikan video kita ini Bang. Pesannya Kalau dari Bang Dwi ini. pesannya tetap jaga, Prokes. contohin dulu bang. Oh, contohin dulu ya. Berarti saya pakai lagi nih Bang. Pakai lagi. Karena susah kalau ngomong pakai ini kan. Benar. Tetap jaga prokes. Nah, prokes. Jangan keluar rumah kalau nggak ada keperluan. Benar. Jangan kumpul-kumpul banyak orang. Benar. Covid itu ada. Minum vitamin. Minum vitamin. Jadi dokter lakuin. Iya, banyak olahraga kali ya. Banyak olahraga, banyak berjemur. Kan? Terus jangan panik sih. Intinya jangan termakan berita-berita hoax. Karena Indonesia ini mudah sekali diadu domba. Bang, mereka itu gini. Mereka orang-orang luar kita nggak tahu tujuannya apa ke Indonesia. Yang pasti dari dulu sampai sekarang penjajahan di atas bumi itu tetap ada. Benar. Ya kan bang? Jangan sampai kita dijajah ulang. Itu. Dari segi apapun lah ya. Dari segi apapun. Kita jangan sampai mudah termakan provokasi. Jangan berita langsung kita telan mentah-mentah. Jangan juga kita berpihak kanan atau berpihak kiri. Kita harus betul-betul ciptakan bagaimana Samarinda ini harus tetap kondusif. Samarinda ini harus tetap jadi kota yang damai. Jangan mudah di framing jangan dikotak-kotakan. Jadi kita terframing dengan berita-berita yang tidak bagus. Itu sih, terus itu tetap berkarya sih. Ini saya sih mengundang ke seluruh warga Samarinda, khususnya main ke kafe Busam. Kafe apa namanya? Busam Area. Busam Area. Areanya Bubuan Samarinda. Areanya Bubuan Samarinda. Karena di sini ada Bang Agung sama teman-teman yang enak banget kalau di sini, makanannya enak, minumannya enak. Oh, ini promosi lagi nih. Ini benar ini. Minumannya enak. Anak-anak muda di sini gaul-gaul ya kan. Terus itu yang ada juga orang-orang tuanya yang banyak ilmu lah. Saya sendiri dapat banyak ilmu dari kafe ini, banyak juga cerita tadi kan saya adopsi kan dari abang-abang di bawah kan. Benar. Jadi ramen, maksud diramen, jangan diramen lah bang, tadi aja dipesannya. Nanti kalau udah COVID ini selesai, ya kesinilah. Atau paling enggak kalau mau makan take away dari sini bisa bang ya. Bisa. Atau pakai nama Ketua Dwi bisa dapat. Bisa. Spesial. Ya itu tetap jaga persatuan sih. Tetap jaga persatuan, jangan panik, jangan mudah diprovokasi. Dan kita nggak boleh dipecah-pecahin. Benar. Boleh nggak bang? Saya kasih satu pesan juga. Boleh. Kalau bisa Samarinda, khususnya apa Samarinda, apa ya bang? bikin wadah yang enak lah buat biar jadi ciri khas. Itu aja bang. Jadi yang ditunggu ini mungkin challenge nih untuk masyarakat Samarinda atau teman-teman muda di rumah. Iya. Ya kan, buatlah ikon Samarinda, terutama di kulinernya. Tapi dan harus segala kompak, hal. harus Ya. kompak. Ya kayaknya Sama bisa tuh pemerintah. kita buat, mungkin nanti kita bisa ngobrol. Wali kota dong undang bang. Wali kota dong undang. Nah bisa tuh, nanti kita bisa ngobrol gimana caranya kita merubah Samarinda jadi lebih bagus lah. Karena semboyannya pemerintah sekarang kan berani berubah nih. Kalau yang nggak ngerubah kita siapa lagi? Siapa lagi? Dan yang merubah ya kita anak-anak muda nih. Anak muda. Dan orang tua mengikuti nih. Abang merasa muda. Iya, jiwa muda sih. Oke, mungkin itu podcast kita hari ini. Bang Dwi, makasih banyak. Sama-sama. Banyak inspirasi yang didapatin. Sama-sama, minta maaf. Dan mudah-mudahan podcast kita ini jadi berguna dan bermanfaat. Amin. Buat yang mendengarkan dan melihat. Ya. Ya, kembali lagi kami ingatkan, ikutin aturan pemerintah.
Yep. Ada 5M, 4M, ada 3M ya kan. Iya. Terus nih COVID tetap ada dan salah satunya Bang Dwi sudah pernah merasakan. PPKM diikutin ya kan, kita taat aja terhadap semua aturan yang pemerintah buat nih, karena pemerintah buat juga untuk kebaikan kita semua. Iya. Betul. Ya, mungkin seperti itu kita akhiri bekesan malam ini. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada banyak kata-kata yang salah. Saya Agung. Saya Dwi Ferdian. Kami mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.